TWS super unik yang fiturnya mantep tapi harganya nggak mahal. Mungkin kalian bisa cocok sama ini, Soul S Micro 10 dan Soul Open Ear Plus. Gue bilang kayak gitu karena dari desainnya aja, ini udah seru banget. Kayak yang satu ini ukurannya super compact guys, bahkan seukuran jempol doang. Dan yang satu lagi, nggak perlu masuk telinga karena modelnya memang open ear. Pas gue baca-baca speknya juga, ini rame banget fiturnya. Dan yang serunya lagi itu harganya ternyata sangat-sangat terjangkau, cuma sekitar 200 ribuan doang. Dan gara-gara itu akhirnya gue tertarik untuk cobain untuk buat reviewnya. Siapa tahu bisa bantu kalian yang memang sekarang tuh lagi nyari TWS terjangkau yang enak untuk dipakai sehari-hari. Oke, untuk TWS-nya sendiri, walaupun harganya ini mirip, tapi sebenarnya dua TWS ini memang dua TWS yang berbeda tipenya. Kayak contohnya yang Open Ear Plus ini lebih ke arah sport TWS, jadi dia memang didesain untuk olahraga atau fitness, dan yang S Micro 10 ini memang didesain untuk pemakaian sehari-hari, makanya ukurannya dibuat compact biar gampang dibawa kemana-mana. Dan first impression, pas pertama kali gue pegang, walaupun harganya 200 ribuan, ternyata build quality-nya oke banget. Yes, desainnya sendiri memang cukup standar, tapi pas dipegang, ternyata finishingnya cakep juga guys, dan nggak terasa murahan sama sekali. Bahkan buds yang S Micro 10 ini walaupun bobotnya itu super enteng, pas dipegang ternyata budsnya terasa solid, nggak kopong dan udah tahan cipratan air juga di IPX4. Plus dia juga punya touch sensor yang gesturnya itu ada banyak, dan menurut gue ini asik banget, mengingat ini kan TWS super kecil yang harganya itu terjangkau. Sedangkan untuk yang Open Ear Plus ini dia memang agak beda sedikit. Pertama karena dia memang didesain untuk tipe sport, desainnya tentu aja dibuat beda banget, tapi untuk bobot ini masih terhitung enteng guys, terasa solid, dan ketahanan cipratan airnya lebih tinggi dibandingkan dengan S Micro 10 karena dia udah IPX5, yang artinya dia nggak cuma tahan cipratan air doang, tapi dia juga udah tahan dengan kucuran air atau kucuran keringat pas dipakai untuk olahraga. Dan yang Open Ear Plus ini di bodinya itu nggak ada tombol sama sekali, jadi ada besar kemungkinan yang beli ini bakalan bingung gimana cara ngidupinnya, kayak gua juga bingung soalnya. Tapi ternyata setelah baca manualnya, ternyata semua kontrolnya itu ada di bodi sebelah kanan ini guys. Soalnya di sini tuh ada touch sensor yang bisa dipakai untuk gestur on off, navigasi lagu, dan juga gestur untuk angkat dan matiin telepon. Plus di bagian bawah bodi kanannya juga ada seal yang isinya adalah port charging, dan untungnya ini udah USB Type-C. Terus untuk fittingnya sendiri, dua TWS ini feel-nya itu beda banget guys, berkebalikan. Setidaknya telinga gua yang S Micro 10 ini, fittingnya itu bener-bener terasa excellent ya, nggak goyang-goyang, dan isolasi suaranya juga bener-bener maksimal. Nah berkebalikannya yang Open Ear Plus ini justru nggak ada isolasinya sama sekali. Soalnya speakernya aja emang nggak masuk ke lubang telinga. Jadi suara di sekitar tuh memang langsung masuk seada-adanya karena bablas-bablas aja tuh masuk ke lubang telinga kita. Itu bukan hal yang buruk ya guys ya, karena emang konsep dari Open Ear itu sendiri memang seperti itu. Desainnya emang sengaja dibuat kayak gitu karena biar nantinya kita tetap bisa dengerin suara musik dan suara sekitar secara bersamaan, yang akhirnya itu nanti ngebuat suara musiknya itu terasa kayak ada di sekeliling kita. Dan itu seru karena itu ngebuat kita akhirnya jadi punya banyak pilihan. Jadi kita tinggal pilih aja tuh kira-kira mau yang kedap atau mau yang open sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah walaupun mereka ini beda tipe, tapi untuk konektivitas mereka sama-sama pakai versi Bluetooth yang tinggi di Bluetooth 5.3, dan gua rasa itu penting karena rata-rata semua TWS yang pakai Bluetooth 5.3 itu pasti punya ukuran bodi yang lebih compact tapi punya ketahanan baterai yang panjang banget. Kayak contohnya si S Micro 10 ini, walaupun bodinya kecil banget, klaim daya tahan baterainya ternyata tinggi guys, bisa sampai 8 jam. Sedangkan yang open back ini bisa bertahan selama 9 jam dalam sekali cas. Mungkin bakalan ada selisih sekitar 1 jam atau 2 jam tergantung sinyal dan volume saat pemakaian, tapi overall itu masih terhitung awet banget. Apalagi mengingat dua TWS ini adalah TWS yang tipenya itu TWS compact, yang biasanya dulu tuh baterai life-nya cuma bertahan sekitar 3 atau 4 jam selama sekali cas, sedangkan ini ternyata udah bisa lebih dari itu, dan itu nice banget. Tapi di luar dari body dan juga fitur-fiturnya, gue rasa yang menarik dari dua TWS ini itu ada dari sound quality-nya. Keduanya punya karakter yang sama, yaitu sama-sama warm, tapi karena keduanya tipe TWS yang berbeda, experience pas dipakai juga terasa beda banget. Kalau kalian ngincer sound quality, gue sangat rekomendasiin sih langsung ke S Micro 10 aja. Soalnya dari banyak TWS terjangkau yang gue cobain, bisa gue bilangnya di volume tertinggi dia nggak pecah guys. Ini bassnya juga paling empuk, bahkan rumbling dari bassnya juga terasa di sini. Jadi sensasi dentuman dari bassnya kedengeran asik banget. Dan untuk detailnya sendiri, mengingat ini harganya cuma 200 ribuan, separasinya mungkin bukan yang wah-wah banget, tapi detail instrumen dan vokalnya itu masih oke
banget, nggak tutupan dengan suara bassnya. Jadi dia gak cuma cocok dipakai untuk dengerin lagu-lagu yang memang kuat di bass, tapi untuk dengerin lagu rock sekalipun gue rasa ini masih terhitung oke banget. Dan itu menarik guys, karena biasanya TWS-TWS yang harganya 200 ribuan itu suaranya tuh kadang suka pecah kalau di volume tertingginya, bassnya juga kadang ya seadanya aja, dan detailnya itu kadang agak-agak robotik gitu. Sedangkan yang ini gue sama sekali nggak ngerasain isu-isu yang kayak gitu, dan gue rasa sih bisa dibilang ini bahkan salah satu TWS yang sound quality-nya paling oke di harga 200 ribuan kecil. Sedangkan yang Open Ear Plus ini mungkin karena dia emang tipenya open ear, detail suaranya memang nggak sejernih yang S Micro 10. Tapi kalau kalian suka dengerin lagu hip hop atau lagu pop pas olahraga, ini bakalan cocok guys, karena bass dari Open Ear Plus ini ternyata enak. Jadi lumayan oke banget kalau dipakai untuk dengerin lagu-lagu yang kayak gitu. Tapi kelebihannya yang Open Ear Plus ini kalau dibandingkan dengan S Micro 10, experience-nya itu terasa bener-bener beda, dimana dia bisa ngebuat lagu yang kita dengerin itu terasa kayak nyampur dengan sekeliling kita, suara di sekitar kita. Bahkan experience itu lebih mirip kayak kita dengerin lagu dari speaker yang ada di sekeliling kita dibandingkan dengan TWS. Jadi kalau kalian suka olahraga di luar, bisa gue bilang sih ini bisa kasih experience yang unik kalau dibandingkan dengan TWS di harga segitu, yang memang biasanya belum ada fitur ambient sound, dan kalau ada pun pasti jelek hasilnya. Terus untuk fiturnya sendiri, selain dia punya fitur gestur yang banyak dan ketahanan air yang tinggi, dua TWS ini juga udah support dengan auto pairing. Jadi pas kita hidupkan atau keluar dari case, TWS itu bakalan langsung otomatis connect dengan device yang sudah terkonek sebelumnya. Bahkan yang S Micro 10 ini juga udah support low latency mode up to 60 millisecond, yang pas gue cobain ternyata emang bisa nurunin delay saat kita lagi main game. Setidaknya untuk game-game yang nggak butuh presisi suara yang tinggi kayak MOBA, action, dan lain-lain, ini bakal ngebantu banget. Suaranya tuh jadi nggak jomplang dengan suara gameplaynya. Tapi untuk game-game FPS kayak PUBG dan COD, gue rasa ini bakalan belum cocok, karena game-game kayak gitu emang butuh delay suara yang super rendah, bahkan kalau bisa nggak ada. Paling yang kurang dari fitur-fiturnya, gue rasa mereka belum punya fitur auto pause dan auto play. Jadi kalau kita lepas TWS-nya, dia nggak bakal langsung ke pause atau langsung ke play saat kita pasang lagi. Walaupun ya itu sebenarnya masih bisa dimaklumi sih, mengingat ini kan harganya emang rendah banget. Karena seperti tadi yang gue bilang, dua TWS ini harganya cuma 200 ribuan kecil doang guys, dan bahkan ada voucher Shopee juga nih yang bisa kalian pakai biar harganya tuh jadi lebih terjangkau lagi. Dan dengan harga segitu sih bisa gue bilang kalau kalian emang doyan olahraga, gue rasa yang Open Ear Plus ini bisa jadi opsi yang bagus, apalagi kalau kalian ngincer TWS yang tahan keringat dan kalian pengen juga ngerasain experience open ear yang unik dengan harga yang terjangkau. Tapi kalau kalian ngincer TWS untuk dipakai sehari-hari kayak kerja, sekolah, atau hiburan-hiburan santai di rumah, yang model S Micro 10 ini wajib banget kalian lirik, soalnya selain compact plus baterainya awet, dia juga punya sound quality yang mantap. Bahkan gue rasa sound quality-nya harusnya adalah salah satu yang terbaik di kelas harga 200 ribuan. Kalau menurut kalian sini kira-kira gimana guys kedua TWS ini? Apakah ini dua TWS yang oke atau gimana? Coba aja langsung komen di bawah. Dan kalau kalian udah nyampe sini, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya, biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.